Next, dampak negatifnya adalah increase in price atau inflasi. Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun, yang banyak akan berdampak negatif masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional. Increase in price ini biasanya karena adanya beberapa barang yang dibutuhkan sebagai penunjang adanya industri pariwisata, tetapi barang tersebut dibelinya bukan di penduduk lokal atau bukan barang-barang yang diproduksi oleh negara kita sendiri. Contoh misalnya kan untuk hotel-hotel bintang 5 pakai beberapa alat yang mungkin lebih canggih, alat-alat penunjangnya kan, misalnya seperti untuk penggunaan alat-alat yang dipakai itu kan harusnya belinya dari luar negeri, yang lama kelamaan justru ketika kita menggunakan alat-alat itu, alat-alatnya nggak ada, pada akhirnya kan membelinya ke luar negeri. Memang secara pendapatan perekonomian ada, tetapi untuk masyarakat lokal tidak mengalami peningkatan pendapatan. Yang kelima, economic dependence atau ketergantungan secara ekonomi. Jadi keanekaragaman industri dalam perekonomian menunjukkan misalnya sebuah negara. Nah, kalau dari sektor ekonominya saja sudah bergantung pada pariwisata, ketika terjadi seperti kemarin kasus COVID-19, di mana industri pariwisata merupakan salah satu industri yang cukup berdampak, maka karena seringnya bergantung, ekonominya sudah bergantung sama industri pariwisata, ketika industrinya terdampak, maka kehidupan ekonominya juga ikut terdampak. Seperti Bali kan, sekarang kan sektor perekonomian di Bali kan utamanya dari wisata. Ketika kemarin COVID-19, banyak yang nggak ke tempat wisata, yang nggak bisa main, yang nggak bisa ke tempat wisata. Akhirnya kan kemarin secara perekonomian atau pendapatan daerah Bali juga mengalami penurunan. Yang keenam juga seasonal karakteristik. Dalam industri pariwisata dikenal adanya musim-musim tertentu seperti high season, di mana kedatangan akan mengalami puncaknya. Nah, sedangkan pada saat low season, maka kedatangan mencapai titik terendah. Jadi secara perekonomian juga akan terdampak. Tempat-tempat wisata yang biasanya ramai, pendapatannya meningkat. Kalau pas low season, itu secara kunjungannya karena level terendah, sepi, jadi maka secara pendapatan juga akan menurun. Nah, ini dampak positif terhadap budaya. Dampak negatifnya juga ini Pak di kehidupan sosial. Oke, saya bacakan yang ini dulu, sama saya jelaskan yang ini dulu, sama ini. Terus nanti yang lain itu karena gampang ya. Sama lingkungan ini gampang. Saya bacakan yang ini aja. Saya jelaskan yang bagian ini dulu. Dampak positif terhadap budaya. Dampak pengembangan pariwisata yang berdampak positif terhadap budaya yang pertama, dengan diminatinya kesenian dan kerajinan oleh para wisatawan, membuat penduduk lokal bergairah untuk mendalami seni tari dan seni budaya. Wisata-wisata daya tarik wisata yang ada di Indonesia ini kan bukan cuma wisata alam ya, tetapi ada wisata-wisata yang memang justru yang dijual adalah budayanya, budaya dari daerah wisata itu sendiri. Nah, dengan adanya pengembangan pariwisata itu, maka secara positifnya bisa berdampak pada pengembangan kesenian dan kerajinan. Yang kedua, timbulnya kebanggaan dari penduduk lokal dengan mengetahui bahwa seni tari dan kebudayaannya dihormati dan dikagumi oleh orang luar. Kalau kita atau kalau kalian ke Bali, itu sekarang untuk tari kecak itu lagi nge-hype banget juga. Apalagi yang di Uluwatu itu ya, dengan adanya perkembangan media sosial, banyak wisatawan yang secara tidak langsung mempromosikan tari kecak. Itu kalau kalian misalnya ke sana, yang suka sama pertunjukan tari kecak itu justru bagian besar adalah wisatawan-wisatawan asing. Bahkan sampai kalau di high season itu ada 2 kali sesi untuk tari kecaknya, sore sama malam.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa penduduk lokal itu suka, senang karena merasa bahwa seni tari dan kebudayaannya itu hormati dan dikagumi bukan hanya bagi wisatawan lokal aja, tetapi juga bagi wisatawan asing. Yang ketiga, dengan adanya pariwisata berarti adanya pertemuan dua budaya yang berbeda, yang pada akhirnya membuat para wisatawan memahami budaya lokal dan pada akhirnya tercipta pengertian dan penghormatan terhadap budaya selain budaya para wisatawan itu sendiri. Contoh misalnya kita pergi ke Jogja, pergi ke NTB, pasti budaya yang ada di tempat kita sekarang dengan budaya yang ada di daerah wisata tersebut kan berbeda. Pasti ada pertukaran budaya, pasti akan ada knowledge sharing tentang budaya. Nah, itu merupakan salah satu dampak positif juga pengembangan pariwisata terhadap budaya. Dampak negatifnya, yang pertama adanya modifikasi tarian sakral yang seharusnya hanya dipentaskan di tempat yang suci, tetapi dipertunjukkan ke hadapan wisatawan. Jadi biasanya tarian sakral ini karena memiliki makna sendiri ya, tapi karena adanya minat dari wisatawan yang cukup tinggi itu tadi, yang pada akhirnya tari-tarian yang seharusnya hanya bisa ditari-tarikan untuk acara tertentu dan di tempat tertentu menjadi dipertontonkan gitu. Yang kedua, kerajinan tangan menjadi komoditi yang diperjualbelikan dan dijual dengan massal sehingga nilai seni dan estetika kurang diperhatikan. Kalau kita pergi ke tempat wisata, biasanya kan banyak kerajinan tangan yang dibuat untuk gantungan-gantungan kunci itu kan. Padahal biasanya kan kalau seni kayak misalnya arsitektur atau pahatan-pahatan yang menggambarkan simbol tokoh, misalnya kita contoh pewayangan, itu kan harusnya kalau dibuat secara estetika, punya nilai estetik tinggi, tidak diproduksi secara massal, itu kan kayak detail ukirannya itu kan terlihat jelas ya. Tetapi karena diperjualbelikan dalam jumlah yang massal, terus harganya yang murah, biasanya detail-detail ukirannya itu tidak begitu diperhatikan lagi. Jadi nilai estetikanya kurang. Yang ketiga, penggunaan simbol agama, artefak pada tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, itu adalah dampak positif negatif pengembangan pariwisata terhadap perekonomian dan budaya.